Mengejutkan, PLN kiamat. TKA Cina bebas masuk lagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menjadwalkan sidang gugatan pra-peradilan Ruslan Buton setelah sebelumnya ditunda karena perwakilan Polri tidak hadir. Sidang diagendakan dengan pembacaan permohonan berkaitan tuduhan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Sidang dimulai hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2020. Gugatan pra-peradilan resmi didaftarkan pada Selasa 2 Juni 2020. Adapun nomor perkaranya adalah 62 PIT Pra 2020 PN Jakarta Selatan. Gugatan itu berkaitan dengan penetapan Ruslan Buton sebagai tersangka atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Sidang lanjutan Ruslan Buton, pembacaan permohonan, kami agendakan ada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Guntura, saat dikonfirmasi Selasa 17 Juni. Pra-peradilan kasus Ruslan Buton sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 9 Juni 2020 minggu lalu. Namun, pihak kepolisian tidak hadir dalam agenda tersebut. Di lain sisi, gelombang pertama 500 TKA, HMI lanjutkan perjuangan Ruslan Buton, siap gempur Ali Mazi dan boykot Bandara Halu Oleo. Kedatangan tenaga kerja asing TKA yang menuai penolakan dari berbagai pihak, rupanya tidak menyurutkan niat pemerintah Provinsi Sultra untuk memperbesar kerang investasi di Morosi, sehingga dibeberkan oleh Gubernur Sultra rencana kedatangan TKA asal Cina gelombang pertama 23 Juni mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua HMI Kendari, Zulkarnain, kembali angkat bicara dan akan melakukan aksi boykot di Bandara Halu Oleo, Kota Kendari. Menurutnya, kehadiran TKA mesti pada koridor hukum Indonesia yang konstitusional dan tidak merugikan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sedang memasuki tahap new normal, yang pada intinya TKA kita tolak. Lagian tidak ada pembenaran TKA asal Cina masuk secara konstitusional. Ditambah lagi, ini masih suasana pandemi, kecam Zulkarnain Selasa 16 Juni. Melanjutkan perjuangan Ruslan Buton, Ketua HMI Kendari itu menduga ada kepentingan elit yang membuat gaduh kondusivitas masyarakat Sultra dari kebijakan anak emas tenaga kerja asing, TKA, dan perusahaan. Saya sampaikan, jangan ada kepentingan elit yang dapat mengganggu kondusivitas masyarakat Sultra, sehingga saat ini adem-adem saja, tanpa beban, memutuskan kebijakan dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat umum, ungkapnya. Zulkarnain memaparkan bahwa soal kebutuhan TKA sangat tidak relevan dengan ruang kerja di Morosi, sehingga kedatangan dari 500 TKA secara gratis dan masyarakat lokal diimingkan mahar untuk masuk menjadi karyawan di PT VDNI dan OSS. Alasan dengan mengatakan itu sudah memenuhi persyaratan kedatangan 500 TKA itu tidak relevan. Lalu mereka masuk gratis. Sementara pekerja lokal kita di Sultra diduga ada pungutan biaya sebagai mahar, tegasnya. HMI cabang Kendari akan tetap melakukan penolakan dan boikot Bandara Halu Oleo, walaupun masih suasana pandemi dan siap berhadapan dengan siapapun. Sebab menurutnya, kebijakan kedatangan TKA sudah melanggar imbauan pemerintah. Begitu pula, sebaliknya ada demonstrasi besar yang akan dilakukan gerakan hijau hitam di kota Lulo. Kami tetap tolak. Dengan ketegasan ini, kami harapkan mampu membangun stigma positif kepada khayalak luas. Yang jelas, saya tegaskan kami siap berhadapan dengan siapapun, bahkan dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi sekalipun, pungkas Zulkarnain. Jadi, apa hubungannya dengan PLN kiamat? Mari kita simak. PLN kiamat. Koordinator Indonesia Evaluation for Energi dan Infrastruktur Invest, Ahmad Daryoko menulis, beberapa hari terakhir, PLN sibuk menjelaskan terkait kenaikan tagihan listrik secara mendadak dan spektakuler. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Untung ada wabah corona,
sehingga bisa dijadikan justifikasi lonjakan. Kesalahan catatan meter pun menjadi argumentasi kenaikan tagihan tersebut. Hal yang disampaikan PLN di atas adalah benar dan sudah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas PLN sebagai operator ketenaga listrikan. Namun, ada fakta lain yang mempengaruhi lonjakan tagihan listrik tersebut, yaitu fakta berupa faktor strategis di luar kewenangan PLN, terutama yang saat ini terjadi di kawasan Jawa Bali, yaitu pertama, adanya instruksi Menteri BUMN yang melarang PLN operasikan pembangkitnya, sehingga saat ini kelistrikan Jawa Bali di sisi hulu dikendalikan oleh pembangkit IPP, asing dan aseng. Pembangkit PLN hanya yang PLTA saja yang beroperasi, sedang yang non-PLTA sebesar 15.000 MW mangkrak. Kedua, di sisi hilir, pemasaran atau retail sudah dijual oknum dirut PLN saat itu ke Taipan, semacam 9 naga, dan juga ke perusahaannya. Maklum, oknum dirut ini juga pengusaha nasional. Ketiga, dengan demikian, hulu dan hilir kelistrikan Jawa Bali sudah dikuasai asing dan aseng, serta swasta nasional. Mereka membentuk kartel kelistrikan Jawa Bali, dan mereka saat ini menyewa jaringan transmisi dan distribusi PLN untuk menyalurkan ke konsumen di Jawa Bali. PLN Jawa Bali ibaratnya hanya sebagai kuli panggul yang membawa strum dari juragan pembangkit ke juragan retail. Keempat, karena pemilik komoditas listrik strum adalah bukan PLN lagi. PLN hanya kuli panggul, maka harga komoditas listrik tersebut menjadi kewenangan juragan kartel. Dan terjadilah kenaikan listrik tersebut. Inilah yang disebut mekanisme pasar bebas kelistrikan, MBMS, multi buyer, multi seller. Saat ini sedang terjadi serah terima bisnis listrik Jawa Bali dari PLN ke kartel, sehingga PLN harus menyelesaikan pembukuan jual beli listriknya, sehingga berdampak pada akumulasi pembacaan stand kWh meter secara sporadis dan tidak merata. Sayangnya, media mainstream dan televisi nasional dikuasai oleh para anggota kartel di atas, sehingga yang muncul ke permukaan hanya masalah-masalah teknis seperti yang telah disampaikan PLN di atas. Kedepan, PLN akan semakin terpojok dengan masalah ini, karena yang terjadi tidak hanya masalah corona, tetapi adanya kejadian sistematik yang di luar kapasitasnya, sehingga ada 3 kemungkinan yang akan menimpa PLN. Pertama, PLN akan angkat kaki dari kelistrikan Jawa Bali dengan memindahkan karyawannya di Jawa Bali ke anak perusahaan PT HPI dan Icon, seperti SK yang diterbitkan oleh oknum dirut yang jual retail PLN. Yang selanjutnya, kedua AP tersebut bisa masuk kartel juga. Dan lambang PLN sementara dipinjam kartel. Selanjutnya, PLN hanya urus kelistrikan luar Jawa Bali. PLN terang-terangan bubar dan kelistrikan Jawa Bali diserahkan ke Pemda. 3. PLN tetap ada, tetapi posisinya sudah di bawah subordinat dari kartel dengan cara disewa. Diawali dengan strategi sewa menyewa jaringan transmisi dan distribusi saat ini. Netizen pun angkat bicara. Asep Saipullah, dari zaman Belanda, mental jongos demi kepentingan asing-asing tak pernah hilang. Edi Rosadi, langkah-langkah pengkerdilan PLN sudah semakin menunjukkan kemajuan. Sebentar lagi kita bisa ucapkan RIP PLN. Harmas Krislauli, semua kerusakan tata kelola BUMN terjadi di rezim plonga-plongo. Kemana janji-janji kampanye 2014 dan 2019 kemarin? Janji-janji manis itu telah habis dimakan buzzer RP. Sugeng Rio, subhanallah, kok bisa? PLN, singkatan dari pemadam listrik negara. Devin Doang, gampang, solusinya nasionalisasi. Semua perusahaan strom asing jadi milik negara. Karena dari awal, mereka pun sudah lakukan kecurangan dengan langgar Undang-Undang 1945, dan oknum dirut PLN tersebut proses secara hukum.
Kok negara kalah sama swasta sih? Jadi pejabat kok lemah mentalnya? Bagaimana? Menurut pendapat Anda?